Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut kita akan lanjutkan kuliah dengan tema tentang sifat kemagnetan bahan. Hal yang perlu kita perhatikan terlebih dahulu sebelum kita membahas tentang sifat kemagnetan bahan. Beberapa materi tersebut, yang pertama ini adalah tentang momen dipol magnet, ya. Jadi apa itu momen dipol magnet? Momen dipol magnet itu pada dasarnya adalah loop arus, ya. Jadi kalau kita punya semacam loop ini, ya, loop yang di sini mengalir arus gitu, jadi loop yang tertutup, kemudian di sini ada arus listrik yang berada di dalam loop tersebut, arus listrik I. Nah, ini yang didefinisikan sebagai kurang lebih sebagai momen dipol magnet gitu, ya. Seperti kalau kita menggunakan aturan tangan kanan, tentu kita tahu bahwasanya kalau saya punya loop kayak gini, maka dia akan memunculkan medan magnet yang arahnya seperti ini, ya. Ini adalah medan magnet B, ya, arahnya ke atas itu, karena menurut aturan tangan kanan. Nah, arah B ini juga searah dengan arah dari momen dipol magnetnya, ya. Jadi momen dipol magnet itu kadang bisa disebut sebagai momen dipol magnet, atau kadang-kadang juga orang hanya menyebutnya sebagai momen magnet saja. Oke. Nah, arah momen magnet itu searah dengan arah dari medan magnet yang dibangkitkan oleh loop tersebut, ya. Jadi kalau medan magnetnya itu B, maka arah momen magnetnya itu searah, jadi entropy itu. Nah, sekarang jadi kenapa dia disebut sebagai momen magnet? Karena dia ada hubungannya dengan momen putar, momen gaya, ya. Momen gaya itu kan kita sebut sebagai torsi. Nah, hubungannya seperti apa? Jadi sekarang mungkin kita akan gambarkan lagi di sini. Misalnya saya punya loop semacam loop gini, ya. Misalnya loop, atau loopnya saya gambar sebagai mendatar gini aja. Saya punya loop arus listrik gitu, misalnya saya punya arus listrik yang mengalir ke sini gini. Ini arus listriknya, arah putarannya kayak gini, arah alirannya. Misalnya saya punya arah aliran arus listrik yang semacam ini. Kemudian di dalam loop ini saya kasih medan eksternal. Medan eksternal itu adalah medan listrik yang dari luar. Jadi dia berbeda dengan medan magnet yang ini, karena ini medan magnet yang dibangkitkan oleh loop itu. Tapi saya kasih sekarang medan magnet yang asalnya itu dari luar. Jadi misalkan saya kasih medan magnet ke arah sana, ini B gitu, ya. Jadi ini ada medan magnet ke arah sini, B. Nah, tentu di sini apa akibatnya ada medan magnet eksternal tersebut? Akibatnya dia akan memutar loop tersebut, ya. Loop tersebut akan diputar menggunakan gaya magnet. Nah, kita di pelajaran tentang gaya magnet sudah mempelajari bahwa gaya magnet pada muatan titik Q gitu, itu didefinisikan sebagai Fm sama dengan Q dikali kecepatannya cross dengan B, medan magnet yang dari luar. Nah, sekarang gimana kalau medan magnet itu berinteraksi bukan pada muatan titik tapi pada arus gitu, ya, arus listrik. Jadi pada kawat gitu misalnya. Nah, sekarang kita bisa analisa di sini. Analisanya itu gini. Jadi Q dikali V itu bisa diubah menjadi, ini kan sama saja Q perubahan posisi dibagi dengan perubahan waktu. Gimana kalau misalnya perubahan jarak atau posisinya tadi itu dia sebenarnya fix dalam kawat, kan kawat panjangnya fix, ya. Cuman dalam satu titik itu kan yang berubah adalah muatan listriknya, ya. Muatan listriknya mengalir. Jadi untuk arus dalam kawat, ini bagian Q dikali V-nya itu bisa diganti berubah menjadi atau ininya
langsung dalam bentuk Ki dl per dt-nya itu, ini untuk muatan titik, itu dia bisa, karena L-nya itu konstan, maka yang berubah itu adalah Q-nya, ya, Q-nya kayak gini. Nah, kita bisa tuliskan lagi bahwasanya di sini L itu adalah panjang kawatnya dengan vektor satuannya n gitu, misalnya di sini ada delta Q per delta T. Nah, delta Q per delta T itu kan arus listrik, ya, perubahan muatan listrik terhadap waktu, maka ini bisa dituliskan sebagai L dikali dengan I dikali dengan entopi. Entopi itu adalah arah aliran arusnya gitu, kita bisa buat sebagai arah aliran arusnya, sehingga F-nya itu untuk kawat itu bisa kita tuliskan sebagai F untuk yang dalam kawat magnet itu sama dengan I dikali L dikali entopi dikroskan dengan B gitu ya. Bisa N itu kena ke I-nya atau kena ke L-nya. Kalau intinya kalau kena ke L, L-nya jadi vektor, kalau kena I, I-nya yang jadi vektor. Bisa juga dituliskan sebagai I L vektor cross B, atau bisa juga kadang-kadang ada yang menulis sebagai L I vektor cross B ini ya. Itu. Dengan sekarang, oh ya, N yang ada di sini, N yang ada di sini itu bukan N yang ada di sini nih ya, bukan N yang ada di situ. Jadi N-nya itu sesuai konteks aja. Di sini adalah arah momen dipol, atau saya tulis momen dipol itu simbolnya M. Jadi yang tadi akan saya ganti dengan simbol M aja. Di sini saya ganti arahnya B itu sesuai dengan arahnya momen dipol simbolnya. Jadi di situ M topi untuk membedakan dengan N yang ada di sini. Oke, gitu ya. Nah, sekarang kita lihat di sini ini adalah cross product. Jadi dia vektor I arahnya kemana dan dicrosskan dengan arahnya B itu adalah arah gaya magnetnya. Nah, sekarang kita lihat gambar yang di tengah ini. Gambar yang di tengah ini kita mau tuliskan ke arah mana gaya magnetnya. Jadi I-nya ke arah sini, B-nya ke arah sana. Jadi kalau dicrosskan I cross B, maka akan muncul gaya magnet ke arahnya ke bawah. Yang di sini I cross B-nya itu arah gaya magnetnya adalah ke atas. Sehingga kedua ini itu sifatnya nanti akan memutar lingkaran ini, loop lingkaran itu, sehingga lama-lama dia akan menjadi apa? Dia akan menjadi bentuknya akan berputar. Ini jadi nanti akan muter ke sana, yang ini muter ke sini, sehingga bentuk akhirnya nanti akan berubah menjadi kayak gini. Nah, gitu ya. Akan berubah menjadi seperti ini. Nah, kita cek tadi bahwasanya apa? Di sini kalau saya punya loop, arah momen dipolnya kemana? Sesuai aturan tangan kanan, sesuai dengan arah apanya? Di sini ada I kan tadi ya, I. Maka di sini arahnya adalah ke sana. Ini adalah arah dari momen dipolnya. Nah, medan magnet luar itu sedemikian rupa dia akan memutar supaya momen dipolnya itu searah dengan medan magnet, ya kan? Kalau kita dilihat itu diputar, akhirnya momen dipolnya akan ke sini. Ini arah momen dipolnya dengan arusnya itu ke sini ya. Arusnya ke sini, dan medan magnet eksternalnya atau medan magnet luarnya B-nya itu akan searah. Jadi B ini akan memutar momen dipol magnet untuk menjadi searah dengan arah medan listrik eksternalnya. Dan ini adalah posisi akhir kesetimbangan, karena arah FM-nya kan tetap ke atas. Ini FM-nya ke atas, yang ini ke bawah, dan besarnya sama besar ya. Sama besar dan berlawanan, sehingga akhirnya netral. Mereka diam di posisi yang semacam itu. Nah, karena putaran tadi itu kan kita definisikan sebagai torsi ya, maka di sini, dan torsi itu dikenal dengan nama momen gaya, maka di sini disebut dengan momen magnet juga, karena dia cenderung diputar oleh B gitu ya. Nah, sekarang kita akan definisikan sedikit lebih lebih detail tentang momen magnet tadi. Jadi misalkan di sini saya punya loopnya, tapi akan saya gambar dalam bentuk segi 4 gitu ya. Jadi misalkan di sini saya akan punya loopnya itu bentuknya segi 4, pakai warna hijau aja. Jadi kan saya punya
loop tapi bentuknya kayak gini, persegi. Nah, di sini kita gambarkan arusnya, misalkan arus listriknya itu arahnya ke sini. Kemudian medan magnetnya saya gambarkan arahnya sebidang dengan posisi, tentu di dalam juga ada medan magnetnya kan gini ya, sebidang dengan posisi ini. Nah, efeknya gimana? Sama kayak tadi I cross B, arahnya gaya magnetnya pasti akan memutar, yang satunya, yang sebelah sini akan diputar ke bawah gitu kan, yang di sini akan diputar ke atas gitu ya, sepanjang itu. Yang di sini gimana? Dia tidak akan memutar karena I-nya ke belakang, B-nya ke depan gitu ya. Jadinya kan sin ya, pakai sin. I cross B kan berarti I kali B kali sin theta. Nah, sinnya kan 180 sehingga itu 0 ya. Kalau yang ini sinnya sama dengan searah gitu, yang di bawah dengan I-nya, maka dia sin 0 sama dengan 0 gitu ya. Nah, sekarang misalkan kita kasih di sini di sini lebarnya itu A, sedangkan ini panjangnya dari sini ke sini itu adalah B misalnya. Panjangnya adalah B. Ini panjangnya B gitu. Jadi luasnya tuh A kali B. Nah, sekarang kita mau lihat torsinya tuh kayak apa ya. Nah, di sini kan bagi dua ini, di sini apa areanya ini, sedangkan ke sini itu kan jadi kayak jari-jari putarnya, karena ini kan sumbu rotasi yang di tengah. Jari-jari putarnya ini kan besarnya A/2 ya. Yang di sini juga sama, ini jari-jari putarnya adalah A/2, sehingga torsi total atau momen putar gayanya yang total itu kan jumlahan dari Fm kali A/2 itu ya. Jadi saya punya tau total itu dari F yang ini ditambah dengan F yang ini ya. Padahal tau itu sama dengan Fm kali A/2 plus Fm kali A/2 kan gitu ya. Jadinya totalnya kan sama dengan taunya itu sama dengan Fm dikali dengan A. Nah, sekarang Fm-nya sendiri itu apa? Nah, ini torsi, silahkan nanti bisa dicek kalau Anda lupa di pelajaran tentang yang temanya tentang mekanika ya, itu adalah torsinya kayak gitu. Nah, sekarang Fm-nya itu apa? Fm-nya ini gaya magnetnya itu kan tadi kita tahu L kali I kali entopi cross dengan B. Nah, sekarang kita lihat di sini entopi itu arahnya tegak lurus dengan B ya. Karena entopi itu sama dengan arah medan magnet yang dibangkitkan oleh loop itu kan. Kan arahnya ke atas. Jadi entopinya itu adalah ke atas. Saya gambarkan ini ini entopi aja. Entopi ya nggak apa-apa deh. Ini entopi. Entopi gitulah. Ini entopi itu sama dengan entopi ya. Arah momen dipolnya sama dengan arah itunya. Arah putarannya ya. Jadi entopi yang di sini itu sama dengan itu. Nah, itu kan untuk sudut 90 derajat dengan B ya. Jadi ini adalah arah dari L-nya. Ini bukan arah dari entopinya, ini saya hapus. Jadi ini adalah N itu adalah arah N dengan arah arusnya kemana dengan B. Nah, arusnya kan ke sini ya. Sedang B-nya kan ke sini, sehingga ini adalah N-nya ke situ, sehingga sudutnya ini kan 90 derajat ya. Atau saya tulis kayak gini. Ini sudutnya 90 derajat, sehingga dan itu akan selalu 90 derajat terus kan. B-nya selalu ke kanan, I-nya selalu ke arah I-nya itu ya. Yang di sini juga sama. I-nya kan ke sini. I-nya yang di sebelah belakang itu ke situ, sedangkan B-nya selalu ke situ. Ini sudutnya adalah 90 derajat juga. Jadi membentuk sudutnya selalu 90 derajat. Sorry, ini bukan arah momen dipol, tapi arah kemana arusnya itu berjalan. Sehingga saya bisa tuliskan ini
rumusnya menjadi sederhana. Karena ini sin 90 derajat itu sama dengan 1, gaya magnetnya itu selalu L kali I kali B. Nah, sedangkan L-nya ini apa? L itu kan panjangnya ya, panjang kawatnya. Panjang kawatnya itu apa? Ya B ini. Panjang kawatnya kan tadi B ya. Sehingga ini bisa dituliskan sebagai B kali I kali medan magnet B besar. Nah, sekarang kita masukkan ke dalam tau. Ya, tau. Tau itu berarti di sini rumusnya sama dengan F. F-nya udah berubah, kita substitusi langsung aja. Di sini taunya itu sama dengan B kecil kali I kali B besar kali A. Nah, sekarang kita lihat di sini A kali B. A kali B ini itu adalah luasan dari si momen magnetnya. Jadi tau ini bisa dituliskan sebagai luas momen magnet dikali I dikali dengan B. Tuh ya. Nah, sekarang tau itu kan Anda tahu sendiri bahwasanya tau dari pelajaran mekanika, tau itu sebenarnya vektor torsi ya, yang didefinisikan sebagai panjang lengan gaya putar dikroskan dengan gaya. Kan gitu ya. Nah, dari sini saya bisa juga nyatakan di sini yang paling penting itu adalah operasi crossnya ini. Operasi crossnya. Nah, operasi crossnya itu saya akan definisikan suatu vektor namanya vektor momen magnet. Vektor momen magnet ini saya definisikan sebagai perkalian antara luasan momen magnet, luasan loop dikalikan dengan arus dengan arah dari momen magnetnya. Arah dari momen magnetnya itu yang saya maksudkan tadi adalah sama dengan arah medan magnet yang dibangkitkan oleh si loopnya. Jadi kan arah M-nya itu berarti ke sini sesuai dengan aturan tangan kanan gitu ya. Arah momen magnetnya ke situ, kemudian B-nya sendiri sebenarnya adalah suatu vektor B besar, vektor medan magnet, maka tau sebagai suatu vektor itu bisa dituliskan sebagai vektor momen magnet dikroskan dengan B gitu ya. Nah, ini adalah definisi dari momen magnet ya. Momen magnet itu secara vektor kayak gini. Kalau besarnya aja, besar dari si momen magnetnya sama dengan M kecil ini adalah luasan dari loop dikali dengan arusnya gitu ya. Itu adalah definisi dari momen magnet. Nah, berikutnya kita akan bahas sedikit tentang medan magnet dalam solenoida. Nah, bisa dilihat menggunakan aturan tangan kanan kemarin. Kalau di sini saya punya arusnya itu arahnya seperti ini. Ini adalah arusnya I. Maka menggunakan aturan tangan kanan saya akan membangkitkan medan magnet yang seperti pada gambar ini ya. Nah, sekarang kasusnya itu adalah yang saya inginkan kalau misalnya solenoidanya itu panjang. Jadi misalkan saya punya solenoida yang panjang gitu, saya gambarkan semacam kayak gini aja. Jadi karena dia panjang, jadi saya gambarkan sebagai bentuk silinder gitu aja ya, karena solenoidanya ini panjang. Jadi sebenarnya ini isinya adalah lilitan-lilitan kabel gitu ya, yang panjang gitu. Nah, karena solenoida ini panjang, maka di dalam solenoidanya itu akan muncul medan magnet ya, yang arah medan magnetnya itu tergantung dari arah kemana arusnya ya. Sekarang misalkan saya gambarkan arah medan magnetnya itu ke sana ya. Arah medan magnetnya ke sana. Ini dibangkitkan oleh arus yang menyebabkan arah medan magnetnya ke sana. Nah, bisa dilihat di tengah-tengah solenoida ya, di tengah-tengah itu B-nya itu di tengah-tengah. Di tengah-tengah solenoida atau kumparan ini itu besar dari medan magnetiknya atau B-nya itu dianggap konstan. Konstan ya. Atau homogen. Konstan atau lebih tepatnya homogen, dianggap homogen gitu ya. Nah, dia baru tidak homogen pas di ujung-ujungnya, karena di ujung-ujungnya kan di sini dia harus
melengkung kayak gini ya, melengkung. Dia ada lengkungan di ujung-ujungnya gitu. Jadi di sini juga sebenarnya ada lengkungan ini. Jadi ada lengkungan ini. Tapi ketika di tengah-tengah dia itu homogen. Yang besarnya kalau homogen itu dianggap konstan kan. Karena dia homogen maka B-nya tadi secara jadi homogen itu yang vektor. Kalau besarnya itu berubah menjadi konstan. Tuh. Nah, kita lihat di sini kan melengkungnya itu dia melengkung kalau udah dekat dengan luar gitu ya. Jadi medan magnetnya melengkung. Tapi kalau solenoidanya panjang itu di tengah-tengah dia dianggap homogen. Dan berapa besarnya medan magnet di tengah-tengah itu? Besarnya adalah ini saya berikan aja hasilnya langsung, B sama dengan mu 0 kali N kali I gitu ya. Dengan mu 0 ini sesuatu yang dinamakan permeabilitas ruang hampa. Permeabilitas ruang hampa itu nilainya sebentar saya cek dulu. Nilai permeabilitas ruang hampa itu sama dengan 4pi dikali 10⁻⁷ Newton per ampere persegi. Nah, ini adalah nilai dari mu 0. Kemudian N kecil itu apa? N kecil itu adalah yang ada di sini ya. Jadi saya tuliskan lagi di sini. B yang di tengah-tengah solenoida, B yang di tengah-tengah solenoida itu sama dengan mu 0 N kali I. Dengan N-nya itu apa? N itu saya tulis di sini karena nggak cukup, adalah rapat lilitan kawat atau kabel. Nah, rapat lilitan kabel itu didefinisikan sebagai jumlah lilitan total. Jadi di sini tuh ada berapa banyak lilitannya? Jumlah lilitan gitu ya, jumlah lilitan dibagi dengan panjang solenoida total. Jadi di sini dicek ini panjang L-nya itu berapa. Nah, nanti kalau udah tahu panjang L-nya itu dimasukkan ke sini. Rumus ini. Jadi lilitan total dibagi dengan panjang solenoidanya itu adalah rapat lilitan kabel. Dan ini adalah nanti menghasilkan apa ini? Rumus ini ya. Jadi itu adalah besarnya medan magnet yang homogen di tengah-tengah solenoida yang panjang gitu. Nah, kenapa kita mempelajari dua hal tersebut? Di sini karena kita akan gunakan pemahaman tadi itu untuk memahami sesuatu yang dinamakan dengan pemagnetan atau magnetisasi. Jadi, apa itu pemagnetan atau magnetisasi? Sekarang kita bayangkan saya punya, misalkan di sini saya punya sebuah magnet berbentuk silinder. Nah, ini memang magnet permanen gitu, yang ada utara selatan ya. Misalnya ini utara, ini selatan kan gitu ya. Jadi ini tengah-tengahnya kan gitu. Misalnya itu utara, itu selatan gitu. Nah, kalau itu utara selatan kan hasilnya itu medan magnetnya kayak gimana? Medan magnetnya itu kan kayak gini ya. Nah, jadi dia nanti masuk ke sini. Ini adalah arah medan magnetnya. Arah medan magnetnya gitu ya. Di dalam, kalau di dalam gimana? Di dalam itu ya begini dia. Nyambung gitu. Nah, ini adalah arah medan magnet dari suatu magnet batang gitu ya. Magnet batang yang permanen. Sekarang kita lihat apa sih yang menyebabkan dia bisa muncul magnet itu. Pernah kita bahas sebelumnya bahwasanya magnet itu muncul karena sebenarnya di dalam magnet permanen itu terdapat loop arus kecil gitu ya, yang asalnya dari atom ya. Atom itu kan punya elektron yang mengitarinya ya. Jadi kalau kita lihat tampang lintangnya kita pecah kayak gini. Jadi kita bisa lihat sekarang misalnya kita pecah dia menjadi bagian-bagian gitu. Saya pecah dia menjadi bagian-bagian kecil. Jadi seolah-olah dipecah jadi bagian-bagian kecil gitu.
Ini kita perbesar supaya lebih jelas. Nah, tampang lintangnya misalnya kayak gini. Nah, kenapa saya pecah-pecah jadi bagian kecil? Ini saya ibaratkan ada loop-loop arus-arus yang kecil di sini. Jadi di sini akan ada arus-arus yang kecil, misalkan pakai warna ini aja. Nah, jadi misalkan di sini itu ada arus yang mengitarinya kayak gini, arus kecil gitu, loop-loop kecil yang sebenarnya sumbernya itu dari atom-atom gitu ya. Jadi di sini ada yang semuanya itu arahnya sama gini ya. Nah, Anda lihat kalau arusnya berputar kayak gitu, ini akan menghasilkan kita melihat dari wajah yang utara ya, karena menggunakan aturan tangan kanan, maka medan magnetnya itu akan menembus layar menuju ke yang melihat gitu. Nah, sekarang kita lengkapi beberapa bagian deh. Nah, ini kayak gini. Jadi muncul banyak arus-arus. Penyebabnya medan magnet itu kan arus-arus kecil ini ya, arus-arus kecil ini. Yang atas juga sama. Tuh, saya cuman mungkin akan hanya gambar beberapa ya, hanya gambar beberapa saja, hanya untuk menunjukkan seperti apa metode pemodelannya ini. Gambaran pemodelannya tuh kayak gimana gitu ya. Nah, sekarang bisa Anda lihat bahwasanya di loop-loop ini tuh kayak semacam punya pasangan-pasangan gitu ya. Pasangan-pasangannya itu gimana? Sekarang Anda lihat di sini. Ups, ini ada yang salah gambarnya. Salah kecil, minor. Nah, ini harusnya ke sini ya. Saya salah gambarnya. Jadi muternya kan harus searah semua ya, searah semua. Nah, sekarang kita lihat di sini arus-arus yang berdekatan itu saling meniadakan karena yang satunya ke atas, pakai hijau aja. Satunya ke atas, satunya ke bawah, ini jadi hilang. Satunya ke atas, satunya ke bawah hilang. Satunya ke atas, satunya ke bawah hilang. Satunya ke kiri, satunya ke kanan hilang. Satunya ke atas, satunya ke bawah hilang. Jadi yang di dalam itu nanti akan saling meniadakan semua karena berpasangan gitu. Sehingga sisanya itu nanti akan ada yang hanya yang di bagian luar ini aja yang kelihatan secara makroskopik itu seolah-olah hanya ada arus yang di luar ini ya, hanya ada arus yang di luar ini. Karena yang di dalam itu seolah-olah saling meniadakan. Dan ini jumlahan dari arus-arus mikroskopik yang kecil ini itu yang nantinya akan menimbulkan medan magnet yang ini ya, medan magnet yang masuk dan keluar ini. Nah, ini kan apa namanya, pemodelannya itu dia sangat mirip dengan kalau misalnya di situ ada gambar solenoida ya, ada gambar solenoida yang di tengahnya ada besinya ya. Jadi solenoida yang di tengahnya ada besinya. Nah, kemiripannya itu gimana? Jadi seolah-olah di sini tuh sebenarnya dia dibangkitkan oleh solenoida ya, seolah-olah dibangkitkan oleh lilitan. Jadi ada banyak lilitan di sini. Nah, seolah-olah ini dibangkitkan pakai warna lain. Ups. Dibangkitkan oleh lilitan-lilitan ini ya, lilitan-lilitan ini, lilitan solenoida kan gitu ya. Nah, ini nanti akan ada kemiripan di situ dalam kita menganalisanya. Sekarang yang perlu kita analisa dulu adalah ini, apa itu definisi dari magnetisasi ya. Jadi loop-loop kecil yang ada di sini tadi, loop-loop kecil yang ada di sini tadi itu kan sebenarnya adalah apa, momen magnet ya. Jadi ini adalah momen magnet. Itu adalah momen magnet. Jadi jumlahan dari seluruh momen magnet itu ternyata membangkitkan medan magnet gitu ya. Ini adalah momen magnet. Nah, momen magnet total kalau semua dijumlah, yang kecil-kecilnya itu dijumlah, kemudian dibagi dengan volume,
volume total dari si magnet batang ini tadi yang awal. Ini kan sebenarnya hanya penggambaran magnet batang dari sisi mukanya aja. Itu didefinisikan sebagai magnetisasi. Jadi magnetisasi itu simbol adalah M. Ini adalah magnetisasi. Didefinisikan sebagai ini, banyaknya M kecil atau perubahan M kecil. M kecil itu adalah momen magnet terhadap volume ya. Jadi seberapa banyak momen magnet yang berubah dalam satuan volume. Nah sekarang gimana hal ini menjadi mirip dengan solenoida yang ada di gambaran itu ya. Jadi kemiripannya itu kayak gini. Nah sekarang kita mau lihat kemiripannya di mana antara magnet tadi, magnet batang ini dengan kumparan yang ada lilitan-lilitannya ya. Jadi kalau kita lihat di sini dari gambar kita kan kesimpulannya gini akhirnya. Jadi gambarnya kesimpulannya kayak gini ya. Medan magnet batang tadi kan akhirnya arusnya itu hanya ada yang di paling luar ya. Jadi arusnya kan yang ke sini. Jadi ini kan bisa dianggap semacam seolah-olah dia itu karena lilitan ya. Jadi kalau dari gambar yang di atas tuh semacam ada lilitan arus yang ke sini ya. Ada lilitan kabel yang dialiri oleh arus, padahal ya memang itu arusnya langsung gitu kan. Jadi semacam ada lilitan-lilitan itu. Jadi makanya dia bisa dianalogikan, Dia bisa dianalogikan dengan menggunakan rumus ini itu ya. Nah, berikutnya sekarang kita mau lihat analoginya. Nah, tadi kita lihat bahwasanya definisi dari momen magnet M. Oh ya, ini tadi kan magnetisasi ini ya. Jadi ini adalah definisi magnetisasi. Sedangkan besarnya momen magnet itu adalah I dikali A. Nah, dari sini saya bisa tuliskan I itu sama dengan momen magnet dibagi dengan A. Nah, sekarang kalau di sini kita mau lihat rapat lilitan N itu kan sama dengan lilitan total dibagi dengan panjangnya L gitu ya. Nah sekarang kita mau lihat nih besaran N kali I itu bisa dituliskan seperti apa. Berarti kan B nya bisa dituliskan semacam ini. B itu bisa dituliskan sebagai mu0 dikali M dibagi A. Ini adalah dikali N kecil, rapat lilitannya adalah N besar dibagi dengan L. Nah ini kan A kali L itu volume, dan M kali N lilitan total dikali dengan momen magnet satu lilitan, itu berarti kan momen magnet total ya, momen magnet total. Berarti ini sama dengan apa? Ini berarti ini itu sama dengan magnetisasi. Jadi B-nya itu juga bisa dituliskan B sama dengan mu0 kali magnetisasi gitu ya. Jadi untuk sebuah magnet itu dia akan medan magnetnya itu sama dengan mu0 dikali dengan magnetisasi. Saya tuliskan di sini kesimpulan penting B sama dengan mu0 kali magnetisasi gitu. Nah, ini adalah kesimpulan pentingnya. Oke, berikutnya. Nah, berikutnya kita akan membahas tentang suseptibilitas magnet ya. Sekarang misalkan yang di tengah gambar itu logamnya itu bukan magnet permanen tapi dia misalnya besi itu. Besi itu kan kalau dimagnetkan dia bisa jadi magnet permanen ya. Dia mudah diubah menjadi sebuah magnet. Nah, sekarang caranya kita akan membuat dia menjadi magnet akan saya magnetisasi dengan medan magnet eksternal yang dibangkitkan oleh kumparan. Jadi nanti di sini dia akan menghasilkan medan magnet eksternal gitu ya. Medan magnet eksternal yang menembus ke sini. Medan magnet eksternalnya itu adalah B eksternal ini adalah dibangkitkan dari kumparan ya, kumparan atau solenoida tadi dari kumparan asalnya. Nah, tentu di sini dia akan membuat si logam yang di dalam itu juga akan termagnetisasi oleh karena magnet yang luar tadi. Dan besarnya magnetisasi medan magnet yang ada di dalam kumparan, jadi B yang ada di dalam batang logam ini bisa dituliskan sebagai B yang merupakan hasil dari medan magnet eksternal tadi ditambah dengan
mu 0 M. Mu 0 M. Mu 0 M itu dari mana? Mu 0 M ini adalah tadi magnet yang memang muncul karena momen magnet yang memang sudah alami di dalam batang logam tersebut ini ya. Jadi ini adalah B mu 0 M. Bentuk vektornya tentu adalah B sama dengan mu 0 dikali vektor magnetisasi. Jadi kalau yang samping itu hanya besar vektornya saja. Nah, ini adalah medan magnet yang ada di dalam suatu logam yang diberikan medan magnet dari luar atau medan magnet eksternal gitu ya. Nah, sekarang kita lihat bahwasanya magnetisasi itu tergantung seberapa besar medan eksternal ya. Semakin besar medan eksternal, maka semakin kuat magnetisasi yang ada di situ. Kenapa semakin kuat? Karena magnetisasi itu sebenarnya ada hubungannya dengan penyerahan momen-momen magnet yang ada di dalam suatu material. Jadi misalnya material itu, kenapa besi itu kalau nggak diapa-apain dia nggak berubah seperti magnet. Tapi kalau dia baru dimagnetkan, baru dia sifat magnetnya muncul. Karena sebenarnya secara alami atom-atom itu kan memang magnet-magnet kecil. Tapi bisa jadi di atom-atom itu di kebanyakan material itu memang tidak searah. Jadi magnetisasinya, momen magnetnya itu acak, arahnya acak. Nah, ketika dia dikenakan medan magnet dari luar, jadi ini ada B eksternal gitu ya. Ini ada B eksternal. Maka momen-momen magnetnya tadi akan menjadi searah dengan B eksternal ini. Jadi kalau ini mau saya copy paste gitu aja. Oke, ini akan kita duplikat. Jadi ketika dia sudah kayak gini, maka momen-momen magnetnya yang kecil-kecil ini tadi akan menjadi searah dengan medan magnet eksternalnya. Jadi semuanya akan searah dengan medan magnet eksternalnya ini. Semuanya akan ke sana, ya. Ya mungkin masih ada beberapa yang begini, tapi mungkin sebagian besar sudah menjadi searah gitu ya, dengan medan eksternal gitu ya. Nah, saat inilah bongkahan material tadi menjadi termagnetisasi gitu ya. Makanya di sini medan magnet di dalam suatu material itu selain karena medan magnet eksternal juga ditambah medan magnet yang muncul dari magnetisasi dari si objek tadi atau logam tadi. Nah, sekarang karena saya tahu bahwasanya di sini semakin besar medan eksternal, maka semakin banyak yang akan terrotasi menjadi searah dengan medan magnet eksternal ya. Kalau medan magnetnya eksternal mungkin yang menjadi searah cuma sedikit. Tapi kalau medan magnet eksternalnya kuat, yang menjadi searah dengan medan magnet, momen magnetnya itu kan menjadi semakin banyak. Sehingga saya bisa simpulkan maka magnetisasi yang ada di sini itu berbanding lurus dengan medan magnet eksternal gitu ya, berbanding lurus. Semakin kuat dia juga kuat, semakin rendah semakin rendah. Nah, oleh karena itu saya bisa tuliskan ternyata di sini memang ada relasi. Relasinya itu adalah magnetisasi itu adalah bisa dituliskan sebagai suseptibilitas. Ini kayak Cm ini ditulis dia namanya suseptibilitas kali medan magnet eksternal dibagi dengan mu 0 ya. Jadi ini adalah definisi dari magnetisasi sebagai hubungan linear dengan medan magnet eksternal. Kalau kita substitusikan masuk ke dalam rumus B yang ada di sini, nah ini disubstitusi ke sini, maka kita akan dapatkan rumusan berupa B itu sama dengan B eksternal ditambah ini adalah psi m kali B eksternal ya, sehingga bisa dituliskan sebagai B itu sama dengan B eksternal ini 1 plus suseptibilitas. Nah, ini relasi yang penting ya. Nah, ini adalah relasi yang penting. Jadi medan magnet di dalam suatu material yang dikenai
medan magnet eksternal, medan magnet di dalam materialnya itu nanti adalah B eksternal dikali dengan 1 plus suseptibilitas dari material tersebut. Jadi suseptibilitas itu adalah sifat dari sifat dari material magnetik ya. Nah, nanti psi M itu akan ada 3 jenis ya. Psi M itu bisa ada 3 jenis yang umum. Itu dia nilainya positif tapi kecil, bisa nilainya negatif tapi kecil, bisa nilainya positif tapi besar, bahkan sangat besar, relatif sangat besar dibanding yang lain. Nah, ini disebut dengan material paramagnetik. Jadi material-material memiliki nilai suseptibilitas yang kecil positif itu disebut sebagai material paramagnetik. Kalau dia negatif tapi kecil itu disebut sebagai material diamagnetik. Kalau dia itu positif dan besar itu disebut sebagai material ferromagnetik. Nah, diamagnetik itu sebenarnya sifat yang dimiliki oleh semua jenis magnet. Jadi entah itu paramagnetik, jadi yang membedakan itu paling paramagnetik dan ferromagnetik itu benar-benar dua yang berbeda, distinct gitu ya. Tapi di semua material itu dia juga memiliki sifat diamagnetik. Cuman karena dia sifat diamagnetik itu sangat kecil, maka dia nggak kelihatan, kalah sama sifat paramagnetik dan ferromagnetiknya gitu ya. Ada juga sih memang beberapa material yang memang hanya kelihatan sifat diamagnetiknya gitu ya. Tapi itu sangat ada persyaratan khususnya gitu ya. Jadi umumnya seluruh material itu memiliki sifat diamagnetik. Nanti kita akan jelaskan lebih lanjut. Sekarang kita akan membahas berikutnya. Nah, di sini ada diagram gitu ya, semacam diagram nilai suseptibilitas magnetik dari beberapa material. Di sini nilai suseptibilitasnya itu terbagi menjadi beberapa satuan ya. Jadi di sini bisa per mol, dalam satuan per mol, ataupun dalam per massa, ataupun dalam satuan volume gitu ya. Yang paling lengkap dalam satuan volume sih, karena nggak semuanya bisa karena datanya yang lain mungkin masih kurang lengkap. Nah, kita akan lihat yang per volume tapi dalam SI gitu ya. Nah, di sini kita bisa lihat yang nilainya negatif-negatif ini ya, yang nilainya negatif tapi kecil, kan 10 pangkat min 10, 10 pangkat min 8 itu kan sesuatu yang nilainya sangat kecil ya. Ini negatif tapi kecil. Yang negatif-negatif ini adalah sifat diamagnet gitu ya. Ini adalah diamagnet. Ini adalah material-material yang sifatnya itu adalah diamagnetik. Jadi yang lain sebenarnya juga punya sifat-sifat diamagnetik, cuman yang ini ternyata sifatnya itu hanya diamagnetik saja yang muncul, yang keluar gitu ya, yang negatif tapi sangat kecil ini. Nah, ini adalah sifat-sifat yang diamagnetik. Kemudian yang positif tapi kecil, ini adalah sifat paramagnetik ya. Jadi kita cek yang ini yang positif tapi kecil, 3,73 kali 10 min 7 itu kan sangat kecil, ini berarti paramagnetik. Ini juga positif kecil, paramagnetik. Juga positif kecil, ini paramagnetik. Kemudian yang besar itu adalah sifat-sifat yang ferromagnetik. Nah, ini 600, ini 200.000. Jadi selisihnya itu sangat besar. Yang lainnya 10 pangkat minus 4, 10 pangkat minus 5, 10 pangkat 6, 10 pangkat 7, min 7, 10 pangkat min 6. Yang ini 600, 10 pangkat 2 kan selisihnya ada 10 pangkat, bisa 10 pangkat 8 ya, atau lebih. Bahkan ini yang 200.000 itu udah 10 pangkat 5 kan, bisa 10 pangkat 15. Itu berarti selisihnya sangat jauh. Berarti yang merah ini, yang 600 dan 200.000 itu adalah sifat-sifat yang bahan yang bersifat ferromagnetik. Nah, nanti kita akan lihat bedanya seperti apa. Kita akan lihat lebih lanjut.